Kayu jati atau teakwood merupakan salah satu kayu keras terbaik di dunia. Dikenal dengan warna lembutnya, serat halusnya, serta keawetannya yang luar biasa. Pohon jati tumbuh secara alami di India, Myanmar, Laos, dan Thailand. Di Indonesia, jati berkembang pesat di Pulau Jawa setelah diperkenalkan sekitar 400 hingga 600 tahun yang lalu. Kini, jati telah menyebar ke berbagai wilayah tropis, termasuk Afrika, Amerika Latin, Karibia, hingga Pasifik dan Australia. Nilai kayu jati sangat tinggi. Ketahanan dan keindahannya menjadikannya salah satu kayu paling dicari di dunia. Permintaan terhadap pohon jati, kayu gelondongan, hingga produk olahannya terus meningkat. Namun, seiring berkurangnya hutan jati alami, pasokan kini bergantung pada perkebunan yang dikelola di berbagai belahan dunia. Dari Afrika hingga Amerika Latin, upaya ini terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan global akan kayu jati berkualitas tinggi. Harga kayu jati di pasar global berkisar 10 juta rupiah per meter kubik, itu tergantung kualitas dan usia. Adapun negara yang menjadi tujuan pasar ekspor kayu jati adalah Amerika dan Eropa. Jati bukan sekadar kayu biasa. Di seluruh dunia, industri perkebunan jati berkembang pesat, dengan beberapa negara menjadi produsen utama kayu berkualitas tinggi. Berikut 10 negara penghasil jati komersial terbesar di dunia saat ini. Pertama, India. India dikenal sebagai pemasok jati terbesar di dunia, dengan lebih dari 66.000 pengiriman hingga akhir ke 2023. Negara ini memiliki sejarah panjang dalam budidaya jati, terutama di wilayah Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, dan Maharashtra. Tanah yang subur, curah hujan yang cukup, serta suhu hangat menciptakan kondisi sempurna untuk pertumbuhan jati berkualitas. Kayu jati dari India Selatan terkenal dengan seratnya yang rapat dan kekuatan alaminya. Namun, industri ini juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal keberlanjutan. Dulu, banyak hutan alami ditebang demi membuka lahan perkebunan baru. Kini, pemerintah menerapkan peraturan ketat untuk memastikan praktik panen yang bertanggung jawab, termasuk program reboisasi untuk melestarikan sumber daya pohon jati di masa depan. Kedua, Indonesia, penghasil kayu jati eksklusif dengan kualitas premium. Indonesia menempati posisi kedua sebagai eksportir jati terbesar dunia, dengan sekitar 20.000 pengiriman setiap tahunnya. Perkebunan jati di Indonesia tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, merupakan wilayah yang subur dengan tanah vulkanik, curah hujan tinggi, dan iklim tropis yang ideal. Kombinasi ini menghasilkan jati berkualitas premium dengan warna coklat keemasan yang khas dan daya tahan luar biasa. Tak heran, kayu jati Indonesia menjadi favorit di pasar global. Lebih dari itu, Indonesia juga aktif dalam menjaga keberlanjutan industri ini. Melalui sertifikasi SVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, pemerintah memastikan bahwa semua kayu yang diekspor berasal dari sumber yang legal dan ramah lingkungan. Ketiga, Vietnam. Vietnam kini menduduki peringkat ketiga dalam produksi jati global, dengan lebih dari 16.000 pengiriman setiap tahunnya. Dari dataran tinggi tengah, Vietnam Tenggara, hingga pantai tengah utara, negara ini menawarkan kondisi ideal untuk perkebunan jati, tanah subur, curah hujan cukup, dan suhu yang mendukung pertumbuhan optimal. Sejak awal, Vietnam berkomitmen pada keberlanjutan. Pemerintah mendorong reboisasi dan mengelola perkebunan secara efisien untuk memastikan hasil panen yang tinggi dengan dampak lingkungan yang minimal. Namun, ada satu tantangan utama, kualitas kayu yang bervariasi.
Karena sebagian besar pohon berasal dari perkebunan, usia jati dapat mempengaruhi kualitasnya. Menjaga standar tinggi akan menjadi faktor kunci bagi masa depan industri jati Vietnam. Keempat, Ekuador. Ekuador berada di peringkat keempat dengan lebih dari 13.000 pengiriman per tahun. Negara ini terkenal dengan jati perkebunan yang tumbuh di wilayah Esmeraldas, Manap, Los Eros, dan Guayas. Keunggulan utama Ekuador. Berbeda dari beberapa negara lain, Ekuador tidak menebang hutan alam untuk produksi jati. Semua kayu berasal dari perkebunan yang dikelola dengan baik, sehingga dampak ekologisnya lebih rendah dibanding negara lain yang masih mengandalkan penebangan hutan. Pemerintah juga mendorong efisiensi produksi dan mendukung perdagangan jati berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada, bagaimana menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kelima, Ghana. Di peringkat kelima, Ghana mengirimkan lebih dari 10.000 pengiriman jati setiap tahun. Negara ini menjadi pemasok utama bagi pasar Afrika dan dikenal dengan perkebunannya di Ashanti, Brong Ahafo Barat, dan Tengah. Jati Ghana memiliki pertumbuhan cepat dibanding jati Asia. Namun, pertumbuhan industri ini juga membawa tantangan besar, keberlanjutan. Dulu, banyak hutan ditebang untuk membuka lahan perkebunan, menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan. Kini, pemerintah memberlakukan peraturan ketat dan mendorong reboisasi serta kemitraan dengan masyarakat lokal untuk mencegah pembalakan liar. Dengan pendekatan ini, Ghana berupaya menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Keenam, Benin, Afrika Barat. Dengan lebih dari 9.700 pengiriman per tahun, Benin menjadi produsen jati terbesar ke-6 di dunia. Meskipun ukurannya kecil, Benin berperan penting dalam memasok jati ke pasar Afrika. Jati tumbuh subur di wilayah Kelains, Borgu, dan Donga, berkat kondisi tanah yang ideal. Keunggulan utama Benin terletak pada komitmennya terhadap kehutanan yang berkelanjutan. Pemerintah mengambil langkah aktif untuk memerangi penebangan liar, memastikan pemanenan yang bertanggung jawab, dan mendanai program reboisasi. Ketujuh, Costa Rica. Sebagai eksportir jati terbesar ketujuh di dunia, Costa Rica mengirimkan lebih dari 8.300 pengiriman per tahun. Negara ini menanam jati di Guanacaste, Alajuela, dan Lim'an, wilayah dengan tanah vulkanik yang subur dan curah hujan melimpah. Keunggulan utama Costa Rica adalah fokusnya pada perkebunan berkelanjutan. Alih-alih menebang hutan asli, negara ini membudidayakan jati melalui pengelolaan perkebunan yang bertanggung jawab. Kedelapan, Panama. Mencatatkan 7.700 pengiriman kayu jati per tahun, Panama menempati peringkat ke-8 di dunia sebagai produsen jati. Jati di negara ini tumbuh di Chiriku, Veraguas, dan Herrera, yang memiliki iklim ideal untuk pertumbuhannya. Panama dikenal dengan efisiensi dan keberlanjutan dalam industri kayu jati. Pemerintah menyederhanakan proses pemanenan, produksi, dan ekspor, memastikan efektivitas biaya dan kelancaran akses ke pasar global. Alih-alih menebang pohon asli, Panama mengelola perkebunan secara bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekologi. Kesembilan, China. China mungkin belum menjadi raksasa di industri jati, tetapi dengan lebih dari 6.100 pengiriman per tahun, sektor ini terus berkembang. Produksi jati terkonsentrasi di Guangxi, Yunnan, dan Hainan yang memiliki iklim tropis yang cocok untuk pertumbuhannya. Tantangan terbesar China adalah kualitas yang bervariasi. Banyak faktor seperti usia pohon dan teknik pengelolaan memengaruhi kualitas jati yang dihasilkan. Namun, dengan dukungan pemerintah melalui riset dan regulasi ketat, China mulai menstandarkan praktik pemanenan dan pengelolaan perkebunan. Jika berhasil, China dapat menjadi pemasok jati global yang lebih kompetitif di masa depan. Ke-10, Brasil. Brasil melengkapi daftar ini dengan lebih dari 4.100 pengiriman per tahun.
Negara ini menanam jati di Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, dan São Paulo. Berbeda dengan negara lain, industri jati Brasil lebih berfokus pada pasar domestik. Kayu jati Brasil jarang diekspor, sehingga mengurangi tekanan lingkungan dari transportasi dan ekspor berskala besar. Pendekatan ini memungkinkan kontrol kualitas yang lebih baik dan pengelolaan sumber daya yang lebih bertanggung jawab. Namun, jika ingin bersaing di pasar global, Brasil perlu mempertimbangkan ekspansi yang tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Semakin banyaknya negara yang terlibat dalam industri jati global, keberlanjutan menjadi faktor utama dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Mana negara yang menurutmu memiliki masa depan paling cerah dalam industri jati? Berikan jawabanmu di kolom komentar.